Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, tema yang kita angkat adalah ilmu instincting dan hermeneutika. Bapak Ibu sekalian mungkin dengar agak canggung, apa itu hermeneutika? Bahwa hermeneutika itu adalah satu bentuk pengetahuan tentang sistem bagaimana menafsirkan teks. Kata hermeneutika diambil dari asli kata Hermes, Yunani kuno. Adalah seorang nama dewa pada zaman Yunani kuno yang menjadi kepercayaan bangsa Yunani di zaman itu. Dan ini dia selaku dewa penurun wahyu yang pada akhirnya ilmu hermeneutika berkembang dari awalnya adalah sebagai satu bentuk seni pengetahuan, dan akhirnya hermeneutika atau hermeneutik ini diangkat menjadi satu seni penafsiran terhadap sebuah teks, baik itu teks suci ataupun teks-teks karangan manusia. Bahwa ilmu instincting melihat fenomena yang terjadi pada alam pemikiran kelompok-kelompok hermeneutika ini, ilmu instincting perlu untuk meluruskannya. Karena banyak anggapan dari pemikiran mereka, para tokoh-tokoh hermeneutika ini. Mereka menganggap ketika sebuah ilmu tafsir yang akan ditafsirkan, kalau itu kitab suci, maka kita harus masuk pada pikiran Tuhan. Nah, disinilah ilmu instincting masuk untuk bagaimana menggerogoti alam pemikiran mereka dan menyempurnakan pemikiran mereka menjadi lebih sempurna. Siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Seperti Schumacher, Derrida, Gadamer, Paul Ricoeur, William Delty, dan sekelompok lainnya. Mereka ini adalah pembawa dan pencetus ilmu hermeneutika untuk seolah-olah mereka mampu menafsirkan sebuah teks dengan penuh sempurna. Ternyata ketika kita menyelami lebih dalam dengan telaah melalui ilmu instincting, pemahaman-pemahaman yang ada pada mereka terlalu keliru jauh. Misalnya begini, dikatakan bahwa ketika kita menafsirkan sebuah teks suci, maka kita harus masuk pada pikiran Tuhan. Pertanyaan ilmu instincting, benarkah manusia mampu untuk masuk pada pikiran Tuhan tersebut? Ini pertanyaan besar yang harus kita sama-sama menjawab. Jawabannya adalah kita tahu bahwa setiap teks yang diturunkan melalui wahyu atau melalui para nabi, para rasul yang seperti anggapan mereka lewat Hermes atau dewa-dewa yang mereka anggap seperti itu, okelah itu anggapan mereka. Tapi ilmu instincting meluruskan cara berpikir yang keliru untuk kita sama-sama mengetahui yang sesungguhnya. Adalah ketika kita menyebut kita masuk pada pikiran Tuhan, itu di situ terdapat kekeliruan yang besar. Karena kalau kita masuk pada pikiran orang di dalam psikologi manusia, ketika kita mau mengetahui cara berpikir orang tersebut, maka itu harus kita bertemu dengan orang tersebut. Kemudian kita berkata-kata, berdialog dengan orang tersebut. Barulah kita mendapatkan makna hakikat yang sesungguhnya. Dia tidak bisa memahami sesungguhnya bahwa ketika ada ciptaan yang begini besar, yang luar biasa, menjadi satu manifestasi buat umat manusia di muka bumi ini, itulah sudah satu pikiran Tuhan yang terbesar, sudah tercatat di dalam
kitab-kitab atau teks-teks suci, dan juga bacaan alam ini, alam jagat raya ini sudah merupakan satu fenomena bentuk pikiran Tuhan yang sangat jeli, sangat jernih, sangat luar biasa bagusnya. Dan ini satu bentuk keutuhan yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Maka kita baca pikiran Tuhan melalui ciptaan yang sudah ada. Itu jauh lebih efektif ketika dia mau membaca pikiran Tuhan melalui teks-teks suci. Ketika dia melihat satu fenomena hanya dari teks suci atau teks-teks lain, itu merupakan kedangkalan cara berpikir yang sangat luar biasa. Saya lanjut dengan video berikut. Jangan lupa subscribe agar video ini bisa berjalan secara seksama untuk kita semua mampu melihat setiap kebenaran dalam pengetahuan. Wassalamualaikum.